Meeting udah hati meeting udah. Udah hati yang mana pun. Ada aktivitas. Enggak, apa? Rekam dulu. Tentang itu kita mau telepon, telepon. Kemarin telepon dari dia. Kemarin shoot. Shoot. Satu. Langsung dimulai, Pak. Udah direkam ya? Udah, Pak, udah direkam. Jadi langsung Pak. Untuk ini kan masuk dulunya tanda untuk selesai. Itu kata-kata stay, klik di stay-nya. Ya, nah, kalau itu bukan ramah. Kalau ini dia ada. Oh, dia sudah sama dia. Nanti, kita mau di. Kalau soal nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Cuaca hari ini? Mendung apa baik? Konteks bahasa. Kalau cuaca mendung, kabar? Baik. Jangan jadikan nanti semendung awan. Nanti bawahnya kita harus happy, senang. Baik. Nah, karena kita hari ini masuk dalam pembelajaran, untuk mengawali pembelajaran, kita sebagai umat Islam seharusnya coba Alzi pimpin kampanye untuk berdoa. Alhamdulillah. Sekarang absen dulu ya. Absen. Kita cek. Mana tahu karena cuaca mendung, harinya mendung, orangnya pun mendung. Artinya tidak ada. Al-Zibra An-Nayatul Ismi Ayu Ari Alfitasari Nadif Atiyah Siti Nazla Naya Mutia Sylvia Rahmatillah Rizky Fitria Intan Ramadhani Nazril Dea Febri Umi Kaisar Dia Syahat Nisa Ila Suhaila Rahul Audila. Nah, jadi karena kita udah siap, yang terakhir hanya lagi mengetes apa dan fokus. Siap? Tangan di atas, dan pegang dagu. Pegang pipi. Ada yang kayak gini ya. Sekali lagi.
Siapa yang salah? Masih ada salah? Ayo aku, ada salah? Ada? Sudah jujur, oke? Nah, itu akan meresapi kepada kita, mengajarkan kepada kita pertama fokus, yang kedua jujur. Walaupun nanti pada perjalanan kita itu ada bengkok-bengkoknya. Misalnya tadi pegang kuping, gitu. Nah, itu namanya perjalanan di luar biasa. Oke? Nah, minggu lalu kita belajar tentang proposal. Nah, tentang proposal. Proposal sama dengan kehidupan tadi, sama dengan game tadi ya, sama dengan game tadi. Mengajukan pengajuan angkat tangan hasil nanti kepada karya ilmiah. Jadi proposal yang kita pelajari minggu lalu itu berkenaan dengan apa yang akan kita ajukan oleh kegiatan, oleh peneliti. Kalau minggu lalu kita fokusnya terhadap penelitian, maka minggu ini materinya pun masuk ke dalam penelitian. Oke? Ada yang pernah dengar tentang penelitian? Penelitian itu observasi. Apa lagi? Observasi apa? Pengamatan. Selain observasi apa? Yang berkaitan dengan penglihatan. Pengamatan, menyimak, mendengar. Artinya apapun yang kita lihat, cuma tidak boleh dilakukan secara langsung, harus melalui proposal. Misalnya gini, kita mau meneliti hal yang berbau dengan sains, biologi, tapi alatnya tidak ada, boleh? Enggak, maka proposalnya ditolak. Kita buat maulid di sekolah, nah biayanya 1 miliar, logis nggak? Maka proposalnya harus ditolak. Walaupun nggak ditolak, harus direvisi. Dari 1 miliar jadi 1 juta, dikali 4 pen. Cukup. Ngerti? Jadi proposal itu apa? Berkenaan dengan pengajuan. Tidak apa-apa, menjawab salah itu biasa. Karena kita minggu lalu masuk, setelah masuk langsung banjir. Jadi agak susah kan? Jadi belajar pun waktu itu kita lagi naik-naik airnya. Nah, naik air berdiri air. Kalau orang Aceh ngomong di bahasa Indonesia. Sudah semana air? Sudah berdiri airnya. Nah, itu ya. Yang mau dibilang kan udah berdiri jadi bahasa Indonesia. Oke? Nah, jadi proposal ada berapa? Ada berapa macam proposal? 2. Apa aja? Kegiatan dengan peneliti. Oke. Nah, itu namanya proposal. Oke. Nah, setelah proposal lanjut kepada karya ilmiah. Oke. Nanti saya akan bagi kelompok untuk kita. Bagi kelompok kita akan ada tugas mengerjakan sesuatu dari karya ilmiah yang sudah pernah dibuat, yang pernah sudah kita bacakan. Nah, ada yang buat dan kita tugasnya membacakan. Yang lalu kan sudah saya bagikan kan, kalian kan. Setelah materi proposal selesai, ini ya penelitiannya nanti kita baca bersama ketika masuk materi karya. Oke. Penelitian dia ada 3. Nah, ada 3 bidang pada umumnya untuk siswa. Ada sosial humaniora, itu berkenaan dengan bidang IPS. Ada penelitian sains dan teknologi, itu berkenaan dengan biologi, fisika, kimia, dan teknologi komputer. Ada matematika, rekayasa, itu penelitian tentang matematik. Nah, tapi dalam penelitian yang sudah saya bagikan itu berkenaan dengan IPA, IPS, atau apa? Sains yang akan kita pelajari, yang sudah dibaca minggu lalu. Yang akan saya bagikan nanti itu berkenaan dengan sosial humaniora. Oke? Sudah dibagikan kerja artinya? Belum ya? Belum. Nah,
itulah pembukaan. Refreshing punya yang minggu lah. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Nah, karya ilmiah. Karya ilmiah yang terbayangkan itu apa? Tulisan ilmiah, penelitian, hasil observasi, hasil pengamatan, ada teorinya, apa lagi? Peristiwa berdasarkan kenyataan, apa lagi? Temuan, ya, apa lagi? Kalau ada temuan, ada penemuan berarti ada ilmu. Nanti kita lihat ilmuannya dari skala internasional sampai skala sekolah. Nah, ya itu namanya karya ini. Tapi secara teorinya karyanya itu tulisan yang berdasarkan data dan fakta. Itu yang mudah untuk dipahami. Karena tulisan ada dua, ada sastra, ada ini. Kalau sastra kayak cerpen, puisi, kan? Nah itu udah kita pernah pelajari. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita harus bagi kelompok dulu. Nah, jadi karena bahan kita tentang karya ilmiah, berarti berhubungan dengan para ilmuwan. Nah, ini salah satu ilmuwannya. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi saya guru bahasa Indonesia, tapi menyukai hal-hal yang berbau peneliti. Karena apa? Karena dalam penelitian itu saya bisa terbang ke seluruh Indonesia gratis, nginap di hotel, ketemu dengan ilmuwan, profesor, dan banyak orang. Nah, ini penelitian tentang biologi sosial humaniora. Nah, tentang biologi itu juga banyak. Jadi menyenangkan. Itulah enaknya belajar bahasa Indonesia. Bisa jadi ilmu. Nah, ini berarti ini ilmu. Tingkat apa? Tingkat sekolah. Nah. Oke. Ada pertanyaan. Nah, untuk membagi kelompok. Yang duluan menjawab, berarti dia jadi ketua kelompoknya. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Nah, jangan nanti kamu nanya, bertanya-tanya. Oke, itu siapa? Nikola Tesla. Nikola Tesla. Belum lengkap. Nikola Tesla. Thomas Edison. Masih salah. Nikola Tesla. Penemu listrik. Itu baru lengkap. Nah, ini udah betul, tapi setengah betul. Karena apa? Ada orang, ada listriknya. Oke, siapa namanya? Nazri. Next. Siapa ini? Saya, yang lain nggak tahu. Siapa ini? Ibnu Al-Haytham. Apa ini dia? Penemu kamera. Ya, kita bahas ini dua dulu. Tanpa listrik kita nggak bisa menikmati fasilitas seperti kamera obskular. Mana contoh kamera obskular? Ini dia. Oke. Berapa nih kalian? Next. Ini siapa? Terlambat. Yang lain cepat. Bukan untuk nak tapi nyalok tu. Jemilah. Ini siapa? Bijih Habib? Penemu pesawat. Dia sebenarnya menciptakan hukum daya pada sayap pesawat. Jadi itulah pesawat bisa seimbang. Salah satunya dari hasil penemuan dia dan sudah dipatenkan. Dan dia juga bersama dengan anak bangsa lainnya menciptakan pesawat yang diberi nama Gatot Kaca. Terbangkan pada masa Soeharto. Terakhir. Auguste Comte. Siapa bapak ini? Bapak sosiologi. Dia juga salah satu ilmuwan sosial humaniora. Oke. Mereka ini orang-orang hasil maka belajarlah kita. Sampai kapan? Sampai nggak tahu kapan. Kalau udah capek, kira-kira mau meninggal, baru udah selesai belajarnya. Kan? Oke. Siapa tadi yang bisa jawab? Siapa aja?
Ayu. Siapa lagi? Siapa lagi? Intan. Siapa lagi? Oke, Pak orang. Stay dulu. Naya, siapa aja? Pak orang mau dipilih? Satu, dua, tiga, cukup. Asri, Alzi. Oh, si Siapa? Umi Kaisa Siapa? sama Ramatila Siapa? sama Rizky Fitria. Oke, berarti sisanya ke Sibila. Rahul, terus itu Dea Febri, Nah, dua aja. Fadila, Ya, Odila. Oke. Semua berdiri, masuk ke kelompok ketua ya. Sudah berkumpul semua? Oke. Mari simak di buku masing-masing atau di modul masing-masing. Nah, ada bagian materi berkenaan dengan karya ilmiah. Nah, setelah 4 orang ini, kita lihat dulu bagaimana gambaran ilmiah itu. Karena sebelum melakukan penulisan harus ada observasi, ada tindak dari penelitian. Nah, ini namanya penelitian biologi. Ini sama juga. Nah, ini sama juga penelitian juga. Jadi penelitian itu dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan ruang yang dibutuhkan. Oke, hasil dari perlakuan mencari masalah, membuat metode, kemudian baru membuat hasil. Itu secara umumnya dulu. Oke, sebelumnya ada yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada boleh bawa bapak? Oke. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah. Jadi nanti pada LKP-nya kita akan menjelaskan informasi itu dari hasil identifikasi. Oke, kita kumpulkan informasinya. Nah, itu kita rancang, kemudian baru kita presentasikan. Nanti kalian semua Bapak bagikan kertas ini, dibuat informasi di dalam kertas plano, nanti ditempel informasikan. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi bagaimana mekanisme kerjanya. Oke, masih semangat? Siap. Next. Nah, ini konsep berkenaan dengan karya ilmiah. ya. Nah, kalian mau nonton video? Nah, lihat dulu videonya ada apa enggak? Nah, kita lihat apa yang menyenangkan dari penelitian itu. Nah, tadi ada dibilang ada foto bapak kan di slide pertama tadi kan? Ada tertulis meneliti itu seru. Di bawahnya Jakarta tahun 2016. Berarti bapak di mana waktu itu? Jakarta bersama siswa waktu itu mendampingi anak-anak. Anak-anak dari sekolah kita juga, kakak kelas kalian dulu. Nah, jadi sama mereka kami buat penelitian, dikirim ke kementerian, lolos, diundang ke sana. Jadi sebagai bentuk motivasi supaya semangat ini, mungkin dari sini nanti kalian jadi mau ketemu sama Pak, saya mau jadi ilmuwan Pak, boleh kita buat karya ini yang sesungguhnya. Gitu. Oke?
Itu tadi buat apa ya? Oke. Ada yang terbuka nggak? Ada yang keren. Nah, jadi ada suka lihat yang topimu ketuk. Mau juga ada cek sekilas tadi. Itulah abang kelas kalian, 2 orang dari kelas PS. PS 3 lagi. Anak-anak adik kan, PS 3 kan. Nah, jadi mereka mewakili, bukan mewakili sekolah bahkan, tapi mewakili Aceh. Di mana ajang nasional bertemu banyak peneliti. Ada awak? Oke, kembali ke materi. Supaya bisa kita meneliti, kita harus tahu dulu. Supaya kita bisa melakukan tugasnya, kita harus tahu dulu tentang karya ini. Karya ilmiah itu tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara utuh, sistematis menggunakan bahasa yang benar. Jadi pada karya ilmiah itu harus ada sistematikanya, dari cover, bagian awal pendahuluan, ada bagian teori, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, caranya apa? Menggunakan bahasa tulis sebagai media. Jadi ada media. Medianya ini. Ya. Ini medianya Bapak kita sekarang ya. Boleh dilihat di kertas yang besar. Nah, jadi bahasa tulis itu sebagai media. Kemudian membahas konsep ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan di situ berdasarkan apa? Referensi. Kemudian disusun secara sistematis. Maksudnya gimana? Berurutan. Kemudian menggunakan bahasa yang jangan ditulis tikus adalah hewan yang berlari-lari di pagi dan siang malam. Itu tidak boleh. Jadi harus dijelaskan tikus itu apa. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah di mana? Pertama, sistematis, yaitu berisi dengan pola logis, mudah dipahami. Walaupun penulisannya susah, tapi dia harus mudah dipahami. Nah, misal yang di kalian pegang itu tentang apa? Ya, coba. Kenduri laut. Kenduri laut itu apa? Kenduri di laut. Nah, ya kenduri di laut. Nah, nanti pada akhir tahun atau menjelang bulan puasa nanti orang berkumpul di pinggir laut, ada buah kenduri, ada pesijuk-pesijuk. Nah, jadi dilihat itu. Jadi karena hal seperti itu menjadi sebuah masalahnya apa? Kenapa ada pesijuk itu? Itu bukannya ada orang Hindu. Orang Hindu kan kayak gitu juga kan? Nah, mungkin hari besar. Nah, itulah menjadi sebuah masalah. Tapi harus logis. Jangan kenduri laut yang dilaksanakan di atas laut. Mana bisa? Kenduri laut di mana dilaksanakan? Di pantai. Di pesisirnya. Nggak boleh di atas laut. Kecuali ada perahu. Ini hantu itu. Kemudian objektif. Terdapat objek yang dikaji. Apa yang diteliti? Tidak tahu. Nggak kok? Harus ada. Tadi yang di objeknya apa? Laut. Kenduri lah. Kemudian faktual, berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Tujuannya apa? Pertama, memecahkan suatu masalah. Tadi kan ada masalahnya kan? Antara Hindi dan Aceh itu masalahnya. Apa masalahnya? Yaitu dia. Kemudian ada pengetahuan dan konsepnya. Berarti kalau ada masalahnya pasti ada referensinya, ya kan? Pasti ada ilmuwan yang sudah melakukan penelitian. Apa yang dilakukan oleh orang itu ketika acara-acara tertentu, apa yang dilakukan orang Aceh. Paham? Kemudian meningkatkan kemampuan menulis. Karena apa? Karya ilmiah dituntut kita bisa menulis. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Nanti kalau ada yang bertanyakan, Pak, saya mau tanya, ya.
Oke, ini bentuk karya ilmiah. Dia ada 3 model: populer, bentuk semi formal, kemudian ada bentuk formalnya. Nah, ada bentuk formal seperti ini. Bisa dilihat di modulnya masing-masing di perangkat tadi. Nah, yang kita punya itu namanya apa? Yang kita punya itu namanya yang bentuk semi formal. Masuk kategori semi formal yang kalian pegang itu. Ya, dia ada halaman, ada pengantar, ada resi pendahuluan, pembahasan siswa dan sebagainya. Ini daftar pustaka. Nah, itu masuk namanya artikel. Karyanya tapi bentuknya artikel. Next, jenisnya ada apa? Makalah, kertas kerja, laporan, disertasi, tesis, dan skripsi. Oke? Nah, dia gambarnya ini. Kalau makalah menyajikan masalah dan pembahasannya berdasarkan data lapangan. Kalau ini berdasarkan, kalau kertas kerja berdasarkan data aja. Nah, kalau ini ada pembahasannya. Kemudian ada laporan menyajikan atau melakukan sesuatu. Nah, ada skripsi, ini untuk mahasiswa S1. Ya, Bapak dulukan anak SMA, masa putih abu-abu kan. Saya itu kuliah, masa putih kuning-kuning jadinya. Nah, untuk dapat syarat jadi sarjana harus buat penelitian, harus buat karya ilmiah, namanya skripsi. Setelah skripsi naik ke tesis, mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitiannya sendiri. Nah, Bapak bulan 8 lalu selesai sidang S2 di Unsia, mau mengambil master pendidikan. Nah, konsentrasi ilmunya bahasa dan sastra juga. Nah, jadi harus membuat ini caranya, kasih karya ilmiah. Supaya apa? Ada tambah ke. Jadi nanti namanya kayak gini, bengkok. Karena nama masih ada kata, ada SPD bengkok sedikit, MBD bengkok lagi nanti. Nanti kalau ada contoh baru kayak gini lagi. Nah, oke. Jadi kalian juga harus panjang gelarnya. Misalnya, nanya SPD, MBD, LCM, apa. Kemudian ada disertasi. Ini program doktoral. S3. Ada doktor, bukan dokter ya. Kalau dokter tulisannya D kecil, F kecil. Itu gelar profesi namanya. Kalau doktor D besar, F kecil. Nah, itu syaratnya harus buat disertasi. Dia gimana disertasi? Fokus pada penemuan baru dan disiplin tertentu. Pengembangan prinsip. Misalnya skripsi ini dia pembahasannya tentang novel. Oke. Tentang novel secara umum. Kalau tesisnya yang ada dalam novel, misalnya gaya bahasa, ada pernah dengar gaya bahasa? Nah, itu kan di dalam novel. Tesis itu hal yang lebih muncul lagi. Nah, ngerti? Jadi semakin tinggi gelar, semakin susah penelitiannya. Tapi kalau kita mampu akan melintasi prosesnya. Oke, tahapnya apa? Laporan, perbaikan penelitian, penyusunan laporan, sangat dari kehidupan ya. Pertama tahap persiapan. Nah, dilihat di situ ada tahap persiapannya. Kemudian ada tahap pengumpulan data, ada analisis data, penyusunan draft laporan, perbaikan, baru tahap laporan. Jadilah karya ilmiah yang seperti ada sama kalian sekarang. Oke. Oke, kita lihat lagi. Sudah ada. Nah, tahap penyusunannya pertama draft laporan, kemudian tahap mana ya? Nah, penyusunannya seperti ini. Yang pertama ada tahap persiapan, memilih topiknya tentang apa. Kalau di situ ada penulisan. Oke. Kemudian datanya apa? Orang-orang yang melakukan penulisan. Kemudian pengumpulan data di mana dilakukan, bagaimana tekniknya, ada rumusnya. Jadi dalam karya ilmiah itu ada 2 metode yang digunakan. Oke, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuanti kalau kuali berarti huruf. Nah, jadi menjelaskan kayak deskripsi gitu. Berarti ada modelnya kan?
analisis ceritanya atau analisis kosakata yang kedua? Oke. Mungkin dari pertanyaan kalian nanti kalian timbul lagi pertanyaan. Pada tahap penelitian ada analisis data. Jadi kayak kami itu buat penduli laut itu pergi dulu ke pinggir laut, tanya sama orang. Jadi menghimpun informasi. Nah, hasil wawancara kan ada videonya, kan? Ada video, ada apa lagi? Tulisan, angket. Nanti dari hasil itu diceritakan di dalam hasil pembahasan. Itu namanya analisis data. Oke? Nah, jadi dari setiap karya ilmiah nanti akan dapat informasi. Sudah mengerti? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba dilihat pada makalah masing-masing. Nah, ini makalahnya kita sama ya. Nah, antara Tinggi dan Aceh, tradisi penduduk laut. Nah, ini akan menjadi objek dari tugas kita hari ini. Apa tugasnya? Mengidentifikasi informasi di dalam karya ini. Ya, nah, nanti dari sini, dari hasil karyanya ini, kalian cari informasinya. Oke, kita lihat dulu terdiri dari apa saja. Pertama ada latar belakang. Setelah latar belakang, ini lihat ada nomornya. Ini nomor 1 ya. Lihat ya. Habis latar belakang, di dalam latar belakang ada apa? Tujuan penelitian. Itu setelah di dalam latar belakang ada apa? Masalah itu apa? Penelitian dari masalah dari peneliti. Ya. Habis itu ada apa lagi? Hipotesis. Baru poin kedua, ada tujuan. Ngapain penelitian ini? Oke. Kemudian yang ketiga ada Metode penelitian. metode itu apa? Langkah, apa lagi? Cara, teknik. Di dalam metode ada apa? Jenis penelitian. Nah, tadi ada kuanti, ada kuali. Ya. Kemudian metode, cara penelitiannya seperti apa? Oke. Kemudian ada apa lagi? Teknik penelitian. Sampel. Kenapa ada sampel? Sampel itu apa? Hah? Contoh. Ya, contoh dia misalnya kayak di Aceh kan ada 34 provinsi, kabupaten semuanya kan. Kemudian nggak sanggup kita ambil semua penelitiannya. Ambil aja di Aceh Utara sama di Lusmawe. Saya itu namanya sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, kita yang masalah tadi. Kemudian apa lagi? Berisi apa? Berisi apa itu? Pengetahuan, fungsi dan lain itu namanya instrumen. Kemudian apa lagi? Yang saya akan analisis lagi lanjutan tadi. Kemudian ini baru poin selanjutnya apa? Hasil pembahasan. Itulah yang menjadi bagian penting dari karya ilmiah. Ya. Kemudian apa lagi? Pengetahuan, bagian dari karya ilmiah. Nah, kita lihat bagian hasil dari ini apa? Kesimpulan. Nah, ini bagian dari penutup. Oke, nanti kalian baca karya ilmiahnya, dibagi tugas untuk kawan-kawannya cari informasi. Nah, cara mencari informasinya lihat di bagian penting saja. Ngerti? Di bagian latar belakang sedikit, di tujuan sedikit, metode tidak usah, langsung kepada pembahasan. Oke, di pembahasan dilihat. Tapi bagian pentingnya nanti ditulis di kertas pano, nanti ada pembagian skor poin. Ada lihat LKP semua? Kita LKP? Nah, ada tabel skor poin. Kawan yang lain di dalam kelompok buat LKP-nya, buat tabelnya dulu di kertas. Nah, nanti ketika ada kawan yang tampil presentasi, si kawan yang lain, kelompok yang lain membeli nih. Berarti ada pertanyaan? Ada? Oke. Aku berikan ini ya. Kelompok apa nih? Ibnu Halaikal. Kelompok Komti. Kelompok
Kelompok Dilian Bibi. Oke, tulis nama kelompoknya di atas. Yang satu cari informasi, yang satu nulis salin yang tabel deskripsi itu, tabel tugasnya tapi yang satu lagi nyalin di kertas banyak. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Ini ada spidol. Salinan catatan penting dibuat di kertas dulu ya. Oh ya, kertasnya. Buat dulu informasi fotonya di kertas. Nanti bagian poin pentingnya aja sedikit aja dibuat di kertas, nanti baru dipindahkan ke sini. Tabelnya silakan dibuat di kertas buku masing-masing. Nih, ada di yang ini. Yang tabel kan buat di kertas. Tabel buat di kertas. Bisa kalian tapi orangnya semua nilai. Iya maksudnya satu kelompok 4 nilai. Atau satu orang ini 20 nilai. Satu orang ini 1 lagi. Waktu kita sampai pukul 15 atau jam 3.
Support itu. Atau boleh juga seperti ini. Kertas ini menjadi langsung, nggak usah disini lagi. Di sini langsung taruh nilainya. Oke? Di titik ini. Dashboard. Ini kan ada skor. Nah, di skor ini kan ada 3 pemakalan. Nanti 1, 2, 3. Nanti kan? Yang 1, yang 2, yang 3. Pura-pura ada garis ini atau kalian garis 3 di sini. 3, 1, 2, 3. Nanti boleh juga. Ini sama gimana kita dapat? Nanti dibuat keterangannya kelompok 1 atau kelompok Ibnu Haitham misalnya berapa skornya. Oke? Nanti di kertas mana dibuat kalimat ya. Jadi di kertas planunya kan ada pendahuluan kan. Nah, dibuat dulu 1 pendahuluan, baru buat poin pentingnya. Habis itu 2 tujuan, poin penting. 3 hasil dan pembahasan. Nanti metode nggak usah lagi. Ya? Ya. Dibuat poin pentingnya apa? Itu aja. Kesimpulan nggak usah lagi juga. Oke? Karena kesimpulan akan dibuat oleh kelompok penilai. Nah, nanti ya. Waktunya yes. Waktunya sampai 15 ya. Jauh panjangnya di angka 1. Ya. Nanti dari pukul 15.10 sampai pukul 15.20 kita presentasi. Oke? Dari 15.10 ke 15.20 presentasi. Oke? Nanti 15.20 ke 15.30 baru selesai.
Minimal gitu ya. Itu ya dengan Memang kagunya memang lanjut. ni apa? Mati nak kat umnya apa je mati.
Ya, waktu 5 menit lagi.
One minute to extra time 2 menit ya. Oke, anak-anak, waktu selesai. Siap semua? Selesai semua? Ya. Pas waktu ya? Iya. Oke. Nah, mari kita presentasikan. Macam mana? Ya, kelompok. Nah, jadi presentasikan. Jadi kelompok yang mau tampil pertama, jadi kan tertiban di sini lihat siapa mau duluan, gitu kan? Nah, jadi siapa yang duluan nanti siapa yang mau duluan, tempel di sini, dipresentasikan, kemudian kawannya menilai berdasarkan tabel yang sudah dibagikan tadi. Paham? Paham? Oke. Untuk yang pertama. Atau kita melalui game aja ya, melalui game aja ya, atau enggak game, Pak lama kali game, tunjuk aja, boleh, boleh, sampai cepat kan,
Cepat angkat tangan. Ya. Oke, Bapak Aldi. Cepat angkat tangan. Siapa yang mau maju pertama? Yang paling lama, siapa yang paling lama? Sadanya, udah siap. Azi, ini lama kalian kan nervous, takut, atau belum siap? Takut. Oke, silakan Bapak Azi. Kelompok lain menilai ya. Kelompok lain menilai. Maju. Nanti teman-temannya kalau mau ditanggapi boleh ada satu pertanyaan ya dan satu kali tanggapan. Oke? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sarapodi. Saya perwakilan dari kelompok BT Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sarapodi. Saya dari kelompok BT Habibie ini mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah kami hasil dari observasi kelompok kami. Jadi dari judul budaya teknologi laut, kami menganalisa sebuah teks, yaitu dari beberapa paragraf, yaitu kami menemukan suatu paragraf yang berbunyi, manfaat dari budaya teknologi laut adalah bentuk melestarikan budaya peninggalan moyang masyarakat Aceh. Sekaligus tradisi ini dianggap turunan dari budaya Hindu secara syariat. Nah, beberapa pendapat tokoh agama juga mengatakan bahwa kegiatan ini tidak melanggar dari syariat Islam yang berlaku di Aceh. Selama acara tersebut tidak melanggar kode etika syariat Islam yang berlaku, karena dengan adanya kegiatan ini, selain bagaimana cara manusia bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar kepada manusia. Dalam kegiatan teknologi laut juga, tokoh agama memberikan siraman rohani kepada seluruh masyarakat yang hadir, bagaimana cara atau itu merupakan salah satu bentuk kita untuk menghormati atau taat kepadanya. Sekian dari teks hasil observasi kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanyakan, silakan bertanya. Sekian, terima kasih. Satu pertanyaan, ada yang bertanyakan tentang hasil analisa teks kelompok kami. Dari kelompok kami bertanya, kenapa informasinya sedikit? Oke. Ada satu video Pak, satu. Oke. Ada beberapa alasan makanya kami hanya meringkas beberapa teks yang kami tulis. Karena menurut kami teks ini merupakan teks yang paling rinci, yang paling penting, yang bagi kami pelajar untuk mengetahui mengapa sih harus kita budayakan teknologi laut tersebut. Kami menulis singkat dan yang penting singkat, padat dan jelas. Itu inti dari kelompok kerjasama kami. Ada kelompok lain? Oke. Sekian dari kelompok kami. Kesekian tanpa terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ilmiah, tetap harus ada sastranya. Bukti lewat romantis. Oke, yang kedua siapa? Siapa yang kedua?
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dila Sohila. Saya perwakilan dari kelompok Aksi Komite. Ingin mempresentasikan hasil observasi dari budaya kediri laut. Jadi yang kami temui yang pertama yaitu kediri laut ini apa ya? Kediri laut ini adalah salah satu budaya tradisional Aceh yang dilakukan untuk mengapresiasikan rasa syukur kita. Dan yang kedua, kediri laut ini biasanya dilakukan oleh para nelayan-nelayan yang ada di sekitar pantai. Dan yang ketiga, kediri laut adalah tradisi Hindu yang telah diislamkan sampai sekarang. Dan tujuan penelitian observasi tersebut yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana keterkaitan antara budaya Hindu dan budaya Islam di Aceh. Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan. Kediri laut yang dianggap berasal dari Hindu. Dan yang kedua, pelaksanaannya biasa dilakukan pada hari Rabu Abe dan dilakukan di area pesisir di pantai. Kediri laut diyakini sebagai tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita. Ada yang bertanya? Ada. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan sesuatu. Mengapa hanya orang nelayan yang merayakan tradisi kediri laut? Kenapa nggak ada orang yang di daratan aja? Maksudnya pinggiran. Kalau dimampir ada mencairkannya. Karena biasanya yang mencari ikan itu nelayan, bukan warga setempat. Tetap ya nelayan yang melakukan kediri laut untuk rasa syukur kita atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat diterima? Mungkin ada kelompok yang lain yang ingin bertanya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan satu lagi. Tidak ada lagi? Oke, silakan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum maju kelompok ketiga, ada dua kelompok awal yang maju tadi itu menampilkan hasil yang didapatkan. Nah, ada dua model tadi, ada yang bentuk deskripsi, ada yang model poin, dan keduanya benar. Karena apa? Yang kita cari di dalam keadaan ilmiah adalah informasi berdasarkan apa? Berdasarkan teks yang sudah dibaca. Oke, paham? Dari kedua yang sudah tampil disampaikan nggak hasilnya? Ada hasilnya. Hasilnya apa? Informasi. Berarti keduanya ada informasi walaupun berbeda-beda karena itu menyampaikan pendapat. Oke, yang ketiga siapa? Oke, langsung.
mengidentifikasi informasi-informasi penting dalam karya ilmiah remaja tradisi Khanduri Laut yang diadopsi dari budaya Hindu. Yang pertama, kami mengidentifikasi informasi-informasi dari latar belakang. Sedangkan karya ilmiah yang Bapak bagi tadi ada terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, dan ada juga yang bagian lainnya. Informasi yang kami dapatkan mengenai latar belakang adanya tradisi Khanduri Laut yaitu Khanduri Laut merupakan salah satu budaya tradisional Aceh adalah Khanduri Laut. Khanduri Laut biasanya dilakukan untuk mengapresiasikan rasa syukur kita kepada Allah atas hasil yang kita dapat. Orang Indonesia sudah berpendapat sebelum orang Hindu datang. Pengaruh budaya Hindu di Aceh telah terjadi sejak lama. Tradisi-tradisi di Hindu yang telah diislamkan masih ada sampai sekarang, seperti pada acara Khanduri Laut yang dilakukan oleh nelayan-nelayan. Yang kedua yaitu informasi berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana keterkaitan antara budaya Hindu dan budaya Islam di Aceh. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap budaya Khanduri Laut. Yang ketiga yaitu bagian hasil dan pembahasan mengenai poin yang A, deskripsi keterkaitan budaya Hindu dan budaya Islam di Aceh. Informasi yang kami dapatkan yaitu keterikatan antara budaya Hindu dan budaya Islam itu sudah berlangsung sejak sebelum Islam masuk ke Aceh. Yang kedua yaitu dari informasi peneliti dapati budaya Hindu masuk karena adanya masyarakat India yang masuk ke Aceh. Yang ketiga yaitu dari poin yang B, bentuk pelaksanaan Khanduri Laut. Bentuk pelaksanaan Khanduri Laut biasanya masyarakat pada sebuah desa mempersiapkan kalian masakan yang akan dimakan rame-rame di pantai. Biasanya Khanduri Laut dirayakan saat menyambut bulan suci Ramadan setiap setahun sekali. Adapun diadakannya manfaat tradisi Khanduri Laut yang pertama yaitu melestarikan budaya peninggalan moyang masyarakat Aceh dan menolak bala. Ini manfaatnya yaitu melestarikan budaya, sedangkan fungsinya yaitu menolak bala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Yang mau tanya satu kelompok yang pilih. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa manfaat masyarakat pesisir pantai merayakan Khanduri Laut? Manfaat masyarakat Manfaat masyarakat pesisir pantai merayakan Khanduri Laut ya? Ya itu manfaatnya kan misal kayak orang pesisir pantai kan takut terjadinya bala, jadi diadakannya tradisi Khanduri Laut yaitu salah satunya fungsinya itu untuk menolak bala. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ada informasi lagi? Antara nomor 1, 2, 3 tadi informasinya sama atau beda-beda? Beda-beda. Ada kekayaan ilmu pengetahuan dari hasil sebuah penelitian. Ya. Itulah yang dimaksud dengan karya ini. Karyanya. Paham? Oke, kita sambut kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok Nikola Tesla ingin menyampaikan atau memberikan kalian riset atau pemikiran tentang latar belakang Khanduri Laut. Dari semua atau yang sudah kami jabarkan di sini ada beberapa poin seperti latar belakang, tujuan, kemudian ada pembahasan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang. Aceh merupakan provinsi paling barat Republik Indonesia yang terletak di ujung Pulau Sumatera.
dihimpit oleh lautan Hindia dan Selat Malaka. Salah satu budaya tradisional Aceh adalah kanduri laut. Kanduri laut biasanya dilakukan untuk mengapresiasikan rasa syukur kita kepada Allah atas hasil yang kita dapat. Nah, kanduri laut sendiri masuk pada masa sesudah mencapai abad keempat Masehi. Kemudian tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bagaimana keterkaitan antara budaya Hindu dan budaya Islam di Aceh. Kedua, untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap budaya kanduri laut. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang A, deskripsi keterkaitan budaya Hindu dengan budaya Islam di Aceh. Keterkaitan budaya Hindu dan budaya Islam di Aceh sendiri menurut penelitian dan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat. Kemudian yang B adalah pengetahuan masyarakat terhadap budaya kanduri laut. Pertama, bentuk pelaksanaan budaya kanduri laut. Bentuk pelaksanaan kanduri laut biasanya masyarakat pada sebuah desa mempersiapkan bahan makanan yang akan dimakan di pantai. Kedua, manfaat kanduri laut. Nah, adalah bentuk melestarikannya budaya peninggalan moyang masyarakat Aceh. Sekalipun terjadi ini dianggap turunan dari budaya Hindu. Kemudian ada fungsi dari kanduri laut. Nah, masyarakat menganggap kanduri laut itu penting karena bisa mencegah bencana dan bala. Sekian dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Mengapa di dalam sebuah karya teks karya ilmiah remaja harus disajikan poin latar belakang? Kenapa dan mau diulangi? Oke. Kenapa di teks ilmiah harus ada latar belakang? Ya. Kalau nggak ada latar belakang, apa yang masa langsung prediksi kan nggak mungkin. Kita bahas dulu latar belakangnya. Mau apa yang kita bahas? Kan bisa langsung dari hasil observasinya. Kan nggak tahu kontekstual awalnya gimana, nggak tahu konteks awalnya gimana. Sebelumnya ada konteks dulu, situasi ya. Apa yang berarti latar belakang itu konteks dari penelitian, berarti situasi, gambaran oke, high class. Sekian dari mengapa bisa kita mengetahui sesuatu atau mengajari sesuatu ilmu, mengapa harus kita ikuti tradisi kanduri laut? Kenapa nggak kita belajar ke sekolah aja? Kenapa harus kita ikuti tradisi itu? Kan bisa juga belajar di sekolah. kanduri laut bukan pelajaran sekolah. Itu kan merupakan salah satu Ini budaya. ya budaya turun-temurun dari nenek. Bukannya itu kewajiban kita sebagai pelajar untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Itu kan kewajiban dari pihak sekolah. Nggak ada di kurikulum. Apakah tradisi budaya itu termasuk ke budaya Kalimantan? Termasuk bukan budaya luar negeri, dan budaya kita sendiri. Bagaimana kalau kita kan tradisi turun temurun? Bagaimana kalau kita itu nggak mengikuti? Kenapa kita mengikuti? Berarti kita ikuti budaya barat. Bukan, misalnya Oke. ada melestarikannya. Kita melestarikannya. Apa yang akan terjadi? Supaya nanti maka akan bilang, ingat. Boleh lagi, mau lagi. Silaturahmi. Jadi kebersamaan, berkumpul keluarga.
informasi, pengetahuan itu berdasarkan dari data dan fakta. Ya. Kalau kita lihat hal-hal yang lisan itu, pernah nonton siaran KBO? KBO yang saya bilang sekolah. Simak sini dulu, guys. National Geographic pernah nonton? Itu juga hasil dari pengamatan. Oke. Satu orang, siapa yang mau memberi kesimpulan? Biasanya silakan. Ada? Naya, berdiri. Dari sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dari pemakaran Satya. Ringkasan ataupun kesimpulannya, manfaat dari budaya kandung laut adalah bentuk melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Yang kedua yaitu mengapresiasikan ataupun mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ini maksudnya diadakannya kandung laut, tradisi kandung laut. Dan yang ketiga yaitu Aceh merupakan provinsi paling barat Republik Indonesia. Itulah Waalaikumsalam. Itulah poin penting dari hasil pembelajaran mencari informasi. Di dalamnya ada dua. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat esensi dari karya ilmiah. Nah, mungkin nanti kita akan membandingkan karya sosial humaniora dengan penelitian sains dan teknologi. Oke, materi kita selesai hari ini. Tepuk tangan semua. Kita pegang kawan. Sekali lagi. Pegang dinding. Nah, sekali lagi. Pegang jidat. Oke ya, selesai. Ketua kelas, Aldi, silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Jadi rasanya untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Nah, setelah dari ini tugasnya yang di plano ditaruh di meja, di atas meja Bapak, ya. Kemudian salinannya boleh dipulangkan masing-masing. Kemudian LKPD yang berisi penilaian dikumpulkan di atas meja juga. Paham semuanya? Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dikumpulin baru mulai keluar ya. Tapi boleh dibawa masing-masing. Dah. Masih ada 2 menit di sana. Oke. Kumpul juga. Kumpul. Bawa tadi kumpulin semua. Berbaris. Salam keluar. Oke, sudah rapi semua? Sudah rapi? Ya. Oke, boleh silakan keluar. Boleh, salam.
Pak Hendra gimana?